Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin ونور بصائرنا بأنوار العرفان واليقين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kembali pada saat ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pada kajian tafsir kali ini kita masih membahas tentang peringatan yang diberikan Allah kepada orang-orang Bani Israel, kepada anugerah nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada orang-orang Bani Israel. Dan ayat yang akan kita bahas kali ini adalah ayat 58 sampai 59 dari Quran surah Al-Baqarah, yang ayat ini berkaitan tentang orang-orang Bani Israel yang enggan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditarik dari awal sejarah atau cerita, memang tabiat orang-orang Bani Israel itu pada dasarnya suka membangkang. Kenapa pembangkangan itu terjadi? Karena adanya kekufuran di hatinya. Ketika kekufuran tumbuh di hati, maka yang ada akan menarik kepada kesombongan, kecongkakan. Ketika sudah congkak, sudah sombong, maka yang terjadi adalah pembangkangan. Dari awal ketika mereka diselamatkan oleh Allah dari cengkraman Fir'aun, mereka tidak bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah berupa diutusnya seorang nabi. Lalu mereka tidak bersyukur dengan nikmat diturunkannya sebuah kitab untuk pedoman hidup mereka, dan mereka tidak mensyukuri nikmat makanan ketika mereka terlantar di lembah Tiah atau di lembah Attih. Itu diberikan makanan, diberikan minuman, tetapi apa? Mereka menginginkan yang lebih daripada itu. Jadi syukur ini luar biasa. Nah, keengganan orang Bani Israel bersyukur kepada Allah, itulah yang menyebabkan mereka
ditolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qulna dakhulu hadhil qaryah fakulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada orang-orang Bani Israel, masuklah kalian akan ini kota atau ini kampung, maka makanlah dari negeri tersebut apa yang kalian inginkan dan sesuka hati kalian, dan masuklah kalian akan pintu negeri tersebut dalam keadaan bersujud, dan katakanlah oleh kalian, ya Allah, ampunilah dosa kami, naghfir lakum dzunubakum, maka niscaya kami akan mengampuni kesalahan kalian. Akan tetapinya mengganti oleh orang-orang yang zalim itu akan perkataan yang tidak diperintahkan atas mereka, maka kami turunkan atas orang-orang yang zalim tersebut, ujar Allah, rijzan, azab daripada langit dengan apa yang telah mereka fasikkan atau mereka yakinkan. Fasik ini rusak hatinya, rusak jiwa, dan rusak perbuatannya. Wa idh qulna, ini masih menerangkan tentang orang-orang Bani Israel di zaman Nabi Musa. Jadi ayat ini masih berlanjut. Nah, kan khitabnya kepada orang-orang Bani Israel zaman Nabi Musa, tetapi Allah memberikan peringatan ini kepada orang-orang Bani Israel di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah ketika kami katakan lahum, bagi mereka Bani Israel, ba'da khurujihim mittih, setelah keluarnya mereka dari lembah Attih, ala lisani Musa, atas lisannya Nabi Musa, au ala lisani Yusha, atau atas lisan Nabi Yusha. Ulama tafsir mengatakan bahwasanya Nabi Musa ini kada sempat masuk ke dalam negeri yang dijanjikan, yaitu Palestina. Kenapa? Karena Nabi Musa ini di dalam riwayat meninggal di lembah Attih tersebut. Siapa yang menggantinya? Yaitu Nabi Yusha bin Nun. Jadi Yusha ini adalah muridnya Nabi Musa, orang yang selalu umpat Nabi Musa kemanapun Nabi Musa tulak. Bahkan ketika Nabi Musa diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk belajar kepada Nabi Khidir, Nabi Yusha ini pun ikut. Setelah Nabi Musa meninggal, Nabi Yusha ini diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diangkat sebagai seorang nabi. Nah, jadi lewat lisan Nabi Yusha ini Allah memerintahkan orang-orang Bani Israel untuk masuk ke dalam negeri yang telah dijanjikan. Siapa orang yang mau berperang bersama Nabi Yusha? Karena pada pertemuan yang telah lewat kita telah jelaskan bagaimana orang-orang Bani Israel ketika disuruh Allah masuk kepada negeri yang dijanjikan. Sebahagian mereka mengatakan, idhab fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Wahai Musa, ikam aja nang tulak lawan Tuhan engkau berperang. Aku di sini, kami di sini aja duduk. Amun sudah menang hanyar kiau kami. Nah, itu kan itu. Ini orang Bani Israel. Nah, orang-orang yang itu kada umpat.
yang ikut masuk ke dalam negeri yang dijanjikan ini adalah orang-orang Bani Israel yang masih ada sifat baiknya, masih mau memperjuangkan tanah kelahirannya. Padahal kan kalau ditarik dalam sejarah, Palestina ini adalah tanah nenek moyang mereka. Kan Nabi Yakub itu asalnya dari Palestina. Berisi anak namanya Nabi Yusuf. Lalu Nabi Yusuf terusir ke Mesir karena fitnah daripada atau siasat daripada saudara-saudara Yusuf. Akhirnya Yusuf ke Mesir lalu beranak pinak. Nah, menjadi Bani Israel disuruh berbulik lagi ke Palestina. Seharusnya semangat nih. Kenapa? Karena bulik ke kampung halaman. Semangat kalau ajar orang senyaman-nyamannya di kampung orang, lebih nyaman lagi di kampung seorang ya kalau. Nah, orang Bani Israel kada semangat. Bahkan berkata, wahai Musa, tulak aja ika melawan Tuhan engkau berperang, kami duduk aja di sini, amun sudah menang kiau kami. Nah, ini orang Bani Israel. Udkhulu hadhil qaryah, masuklah kalian akan negeri ini. Kalau dikatakan di situ qaryah, maka berarti di negeri tersebut itu sudah ada orang yang mendiaminya, ada orang yang bermukim di situ, yaitu orang-orang dari sukuan atau Kan'an, dari kabilah Kan'an. Nah, yang terkenal orangnya ini keras, kejam. Nah, kalau di sini disebut dengan Jabbarin, kaum yang kejam. Nah, jadi disuruh masuk ke negeri yang telah dijanjikan. Wahia bainal Qudsi wa Hauran. Jadi Palestina atau negeri yang dijanjikan itu di antara Baitul Maqdis dan Hauran. Nah, Hauran ini daerah antara Suriah dan Yordania kalau ada salah. Nah, itu disuruh masuk ya, bahasanya Palestina lah, Palestina. Nah, tetapi di sini kada disebutkan Allah dengan secara jelas, karena di dalam Al-Qur'an itu Allah menyebutkan sejarah atau cerita itu ada yang langsung disebut tempatnya, namanya, ada yang kada. Yang kayak Fir'aun itu disebut langsung ngarannya. Yang kayak pernah juga disebut Baitul Maqdis. Di dalam Quran surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, kepada masjidil aqsa. Nah, masjidil haram, masjidil aqsa itu disebutkan. Sedangkan ini hanya qaryah, negeri. Nah, disebutkan negeri di situ karena ada mengandung itibar kepada kita semuaan bahwasanya ketika kita masuk kepada suatu negeri, suatu kampung, suatu desa, suatu kota, maka kita harus tawadhu. Nah, ini yang diinginkan Allah kepada orang-orang Bani Israel. Udkhulu hadhil qaryah, masuklah negeri ini. Di ayat yang selanjutnya ada disebutkan kena sujada. Sujada itu sujud. Nah, masuklah kalian ke negeri ini. Fakulu minha, dan makanlah dari negeri tersebut. Haitsu syi'tum ragada, apa yang kalian mau dan sesuka hati kalian. Berarti maksudnya di Palestina atau di negeri yang dijanjikan ini itu suburnya luar biasa. Haitsu syi'tum, makanlah apa yang kalian mau. Berarti di situ luar biasa berlimpahnya sumber daya alamnya. Ragada, semau kaliannya. Yang tadinya mereka di lembah Attih selama 40 tahun tanpa makanan dan minuman yang melimpah, lalu dijanjikan disuruh masuk ke negeri yang dijanjikan untuk memakan sesuka mereka dan sekehendak
haitsu syi'tum ragada, makanlah apa yang kalian mau dan sepuasnya. Sepuasnya. Berarti Palestina ini luar biasa subur. Sampai sekarang orang-orang Bani Israel yang masuk ke Palestina itu mengatakan bahwasanya Palestina itu ada Masjidil Aqsa, itu adalah tempat suci kami. Padahal di balik semua itu orang-orang Bani Israel itu hanya mengincar satu, yaitu sumber daya alamnya. Kenapa? Karena orang Yahudi ini kalau sudah masalah mati, kada mau memandirakan. Makanya di dalam karya-karya tulis orang Yahudi itu kada pernah kita temui membahas tentang kematian. Kenapa? Karena takutan mati. Mereka tujuan hidupnya itu adalah untuk makan, untuk mengisi perut. Sesuai hadis Rasulullah, kalau orang mukmin itu makan hanya dengan satu lambung, tapi kalau orang kafir itu makan dengan 7 lambungnya. Maksudnya apa? Tujuan utama hidup itu adalah makan, mengisi perut. Nah, mereka kalau sudah berpandar kematian itu anti benar. Kenapa? Karena takutan mati. Ketika kenapa terjadi takutan mati? Karena cinta dunia. Ketika seseorang cinta dunia, pasti takutan mati sudah. Itu orang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Ini kadang mau berpandar masalah mati. Pokoknya masalah hidup aja dipanderinya. Jadi di balik Zionis Israel itu ya di belakangnya memang mengincar sumber daya alam. Berapa minyak di bawah tanah Palestina itu. Nah, cuma alasannya adalah tempat sucinya. Nah, itu alasan topeng aja. Karena Palestina itu luar biasa suburnya. Kayak kita juga di Teweh, buah banyak loh. Apalagi musim durian, bilang ada kemakanan durian, banyak nang kada wani, ada juga makan kalau pindah tekanan naik, cuma habis saja seseprapat biji. Jah kada kau menahan, munnya mati itu mati aja, bujur aja mati. Cuma sebabnya itu sesuatu itu munnya berlebihan kada baik juga. Minum banyu putih satong ganal kan pasti bakal mihan, kada kambung parut. Pokoknya sesuatu yang sehat kalau dimakan berlebihan maka akan jadi penyakit. Jadi ya disuruh kita itu dibatasi. Bukan dibatasi itu untuk menahan liur, ada juga orang yang begawi berhimat makanan iwak sapat karing 2 bulan nang itu aja dicacap. Bukannya pembatasan tuh katanya kayak itu bang, bukannya berhemat benar kada, disuruh aja kita nih supaya tahaddus bin ni'mah. Nah, kita tuh mensyukuri nikmat, cuma jangan terlalu makan sepanci sorangan sedikit hari-hari nyaman bang makanan. Kenapa? Tampulu hidup pas stroke lalu tadi yamai lagi. Nah, jadi kita disuruh masuk pembatas itu artinya ada sadang-sadang aja, jangan terlalu kulu washrabu ya Allah, makanlah dan minuman wala tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan. Lengkap kita di Teweh ini apa-apa aja. Buah nangkarada di Kalsel ada di sini. Buah apa tuh? Bukan kuhis kah? Buah mata kucing tuh ada di Kalsel. Di sini ada. Nah, ini yang patut kita syukuri. Karena kalau sesuatu itu kada disyukuri, ini akan terjadi kena di ayat 59 ini. Allah akan menurunkan rijzam, azab. Para ulama tafsir mengatakan azab di sini adalah at-ta'un, wabah yang sulit dicari obatnya. Nah, kita merasai sudah nih. Nah, ini kita bahas di ayat selanjutnya. Nah, jadi mereka disuruh masuk kepada
negeri itu, makanlah sesuka kalian, sepuas kalian. Wadkhulul baba, tetapi satu yang dipinta oleh Allah, masuklah kalian melalui gerbang negeri itu sujada, dalam keadaan sujud. Maksud sujud di sini dengan menundukkan kepala. Menundukkan kepala, tanda tawadhu dengan perintah Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fathul Mekah, kan Rasulullah lahir di Mekah, besar di Mekah, lalu terusir di Mekah, terusir dari Mekah. Kenapa? Karena kebengisan orang-orang kafir Quraisy, idin ke Madinah berhijrah. Tetapi beliau tidak melupakan kampung halaman, akhirnya berbulik lagi untuk menyelamatkan kampung halaman ini supaya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Fathul Mekah, orang muslim atau dipimpin Rasulullah itu sudah dapat menguasai Mekah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah pada saat itu mandi, berwudu, lalu sholat duha 8 rakaat, tanda tawadunya. Bahkan pada saat itu di dalam riwayat dikatakan beliau memakai surban hitam di kepala, tanda tawadunya. Kan biasa putih, hijau dipakai, sini ini hitam. Kenapa? Tanda tawadunya sidin masuk kepada Mekah. Nah, kehendak Allah nih kayak itu, orang-orang Bani Israel nih berbulik ke kampung halaman dengan keadaan tawadhu, bertunduk aja dipinta Allah, bertunduk, tanda tawadhu. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh orang Bani Israel? Nah, disuruh bertunduk, waqulu, dan disuruh mengatakan hittatun. Hittatun itu maknanya khatayana. Maksudnya, ya Allah ampunilah, hapuslah dosa kami, sambil bertunduk. Ampuni kami. Tapi orang-orang Yahudi kada. Kemudian ya Allah minta ampun kepada Allah. Buhan Yahudi apa buhan Bani Israel? Minta gandum. Orang minta ampun, ini minta gandum. Hantah min sya'rah, di dalam tafsir yang lain mereka mengatakan masuknya sudah kada bertunduk, zahifina ala adbarihim. Wah, bahasa kita nih, ditegakkan belakangnya, lalu kepalanya diangkat, tanda orang sombong. Wah, masuk tangan ke kantong pulang kan. Wah, sombong orang Bani Israel. Masuk ke Palestina, awak ditegakkan, kepala diangkat, lalu berkata kepada Allah, minta gandum. Wah, kayak itu. Ini orang Bani Israel terlalu bujurnya. Kalau lah mun ada wayah ini tuh ikat aja lagi. Buat lem karung, buat timbarat, labuhakan di tenggelamkan di Sungai Barito. Mucil bener ya, kalau banyak benar sudah, tapi mucil tetap aja mucil. Dia orang minta ampun, ini minta gandum. Ini orang-orang Bani Israel. Apabila kalian mau sujud masuk ke jalan Allah, lalu kalian mengatakan, ya Allah ampuni kami, apa yang akan Allah berikan? Naghfir lakum dzunubakum, maka akan kami ampuni dosa kalian. Cuma syaratnya tunduk, tawadhu, lawan minta ampun. Amunnya kadang itu tidak akan diampuni oleh Allah. Wasanazidul muhsinin, dan akan kami tambahkan kebaikan atas orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik. Jadi orang muhsin ini luar biasa. Ihsan. Orang yang muhsin pasti mukmin, tapi orang yang mukmin belum tentu muhsin. Contohnya ini hari Jumat, nah banyak aja yang dari rumah itu, aku aja mau ke masjid mencari nang di bawah kipas angin supaya apa? Supaya nyaman guring. Tujuannya kada ibadah, guring aja. Sampai ke rumah karena bulik bermamai. Kenapa orang kada bahan lagi hari ini? Kenapa dari awal datang sampai bulik guring aja sih din? Orang komat hanya bangun menyambat orang kada bahan. Nah ada nang kayak itu. Datang ke masjid juga ada juga. Nah kan muhsin itu pasti mukmin, tapi mukmin belum tentu muhsin. Nah, kaidah ihsan itu kan pernah diajarkan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
fa'budillah ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Itu kalau lah, sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jikalau engkau tidak melihat Allah, maka Allah akan melihat engkau. Jadi di dalam semua ibadah itu dia merasa bahwasanya gerak-geriknya itu kelihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ke masjid mencari saf nang paling awal. Nah, ketika hari Jumat besungsung-sungsung tulak. Nah, kan nang siapa nang sungsung sama seperti menyembelih unta, siapa nang terlambat kayak sapi sampai nang kayak ayam gitu. Nah, ini beristilah benar, akunya pas komat-komat aja gini kena ke masjid, kau aja mau ngopi dulu segalas nih sambil merokok. Ada kalau nang kayak itu tuh. Artinya apa? Imannya ada, tetapi ihsannya, perasaan dilihat Allahnya ini kan ada. Nah, kalau memang orang itu muhsin, maka setiap gerak-geriknya itu pasti kada mau tersalah. Maksud kada mau tersalah itu pasti berusaha supaya kelihatan baik oleh Allah. Biar aja makhluk ini melihat kayak apakah, cuma asal Allah melihat baik. Nah, jadi wasanazidul muhsinin, maka selagi akan kami tambahkan akan orang-orang yang baik itu bitta'at, dengan ketaatan, fi hasanatihim, pada kebaikan mereka. Jadi disuruh masuk sujud, menundukkan badan dan mengucapkan ya Allah ampuni dosa kami. Tetapi apa ayat selanjutnya menerangkan fabaddalalladzina zalamu, tetapi mengganti orang-orang yang zalim atas diri mereka qaulan, akan perkataan ghairal qila lahum, selain daripada yang dikatakan bagi mereka atau yang diperintahkan bagi mereka. Nah, mengganti, kan disuruh tadi ya Allah ampuni kami, tapi diganti dengan gandum, minta ampun tapi minta gandum. Qailina hintatun ala sya'iratin, mereka mengatakan hintah itu gandum, istighfafan, menganggap remeh bi amrillahi ta'ala, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Yahudi ini menganggap remeh, Bang. Menganggap sombong dirinya. Kenapa? Karena dia merasa tidak ada kaum yang diciptakan sehebat mereka. Nabi-nabi banyak dari mereka, otak pintar-pintar, tetapi mereka kada pernah mentadabburi ayat Allah. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, la khalqus samawati wal ard asyaddu min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi itu lebih dahsyat daripada penciptaan manusia. Kita ini halus nih, dibandingkan gunung ganal mana, dibandingkan laut ganal mana, dibandingkan bintang ganal mana. Orang Yahudi lupa akan itu semua. Dia menganggap penciptaan mereka itu luar biasa, tapi mereka lupa penciptaan langit dan bumi itu lebih luar biasa daripada penciptaan manusia. Jadi amun kita sadar seperti itu, kada ada lagi nang hendak disombongakan. Apa juga nang disombongakan? Kada ada apa-apanya. Ya kalau kita ini kada kawakan angin sedikit salismaan, tajajak paku tak kuciak. Ya kalau kada kau makan yang masam-masam, apa mencret. Pina banyak pikiran, ngalu kepala, bawaannya menyari-nyari, kucing lewat disepak, pina cangang ditawak sidin. Ini kita mujar Allah, kayak ini bah, kita nih ya halus lah, karena ada apa-apanya. Nah, mereka lupa akan semua itu. Nah, ketika mereka mengganti perkataan itu, seharusnya minta ampun, mereka minta gandum. Apa yang terjadi? Fa anzalna 'alal ladzina zalamu, maka kami turunkan atas orang-orang yang zalim itu rijzan, ai ta'una, kami turunkan akan mereka azab. Menurut ulama tafsir, azab rijzan di sini adalah ta'un, wabah penyakit. Sahabat Rasulullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan rijzan itu adalah wabah yang tidak
dapat dicari penyembuhnya atau sulit dicari penyembuhnya. Merasai kita sudah wabah kalau lah lawas bana sudah berapa bulan sudah kita rasai ini nah. Setiap sesuatu yang terjadi itu kadang terjadi secara kebetulan, kadang itu pasti dengan izin dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perlu introspeksi diri, kayak apa garang kita sudah sampai seluruh dunia kena nih. Kada terkecuali semuaan negeri dunia ini kena wabah ini. Nah, kita perlu introspeksi diri. Mungkin kita tarik ke dalam sejarah ini terjadi karena kita kada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumber daya alam kita luar biasa besarnya, ada batu bara, ada emas, ada minyak, macam-macam. Wah, dikeruk terus. Apabila kada bersyukur, nah itu yang terjadi. Kada menutup kemungkinan bencana di mana-mana. Dan ini puncaknya kita dapat entah itu ujian atau azab, wallahu alam, dari Allah Subhanahu wa taala tentang taun atau wabah penyakit. Nah, ini sudah dijelaskan jauh benar di dalam Al-Qur'an. Orang Bani Israel yang kadang mau bersyukur dan kadang mau mengikuti perintah Allah, akhirnya Allah menurunkan rijzan, taun, wabah penyakit yang sulit dicari obatnya. Nah, itu menurut Ibnu Abbas. Fa anzalna 'alal ladina zalamu rijzam minas sama, maka kami turunkan atas orang-orang zalim itu akan azab berupa taun, berupa penyakit, minas sama, dari langit. Kenapa dari langit? Karena ini pelajaran karena ini membahas masalah tafsir, kita jelaskan per makna. Kenapa kada langsung fa'anzalna 'alal ladina zalamu rijzam bima kanu yafsukun, tapi di situ dibuat dari minas sama, ada dari langit situ. Di sini menjelaskan bahwasanya Allah ingin menegaskan bahwasanya semua yang terjadi di dunia itu atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Minas sama, dari langit. Bukan menunjukkan Allah itu di langit, kada. Ini sekedar majas. Langit itu kan tinggi. Nah, jadi maksudnya ketinggian Allah, kebesaran Allah. Jadi Allah yang mengatur itu semua. Nah, kayak hujan, siapa yang kau menghalangi hujan sampai ke bumi? Ya kalau sampai ke atap rumah tuh siapa yang kau menghalangi dari langit? Nah, kayak itu juga ketentuan Allah itu kalau yang kau menghalanginya. Apabila sudah kayak itu kun fayakun. Kita pengapa? Nah, tawakal lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah turun kepada orang-orang yang zalim itu berupa penyakit atau azab dari langit, bima kanu yafsukun, dengan sesuatu yang telah mereka fasik terhadapnya. Ay bisabab fisqihim ay khurujihim anit ta'at. Di dalam riwayat annahu mata bita'un fi sa'atin wahidatin arba'ata wa ishruna alfan. Di dalam satu riwayat bahwasanya orang-orang Bani Israel yang mati akibat ta'un itu, akibat penyakit itu, akibat wabah itu, pada satu waktu fi sa'atin wahidatin itu taimbai matinya itu adalah 24.000 orang. 24.000 langsung mati taimbai karena wabah penyakit. Dan bentuk wabahnya wallahu alam lah, karena dijelaskan di sini. Penting wabah penyakit bisa dalam bentuk penyakit apakah itu kita kada tahu. Nah, jadi disebutkan di sini hanya wabah penyakit. 24.000 yang mati dalam satu waktu. Kita nih corona ini berapa sudah tercatat seluruh dunia? Nah, kalau seluruh dunia se-Indonesiaan berapa sudah? Banyak benar sudahlah. Tuh, dia sakit banyak lah maksudnya. Jadi apa?
seharusnya kita kesini, kita kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Karena ujar Rasulullah, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa menjadi pembela kita dan bisa menjadi penuntut kita nanti di akhirat. Nah, kalau kita amalkan isi kandungan Al-Quran, kita baca, kita amalkan, maka insya Allah Al-Quran akan menolong kita nanti di akhirat. Tapi kalau kita acuhkan dia, maka dia akan menuntut kita. Nah, berapa banyak kita hari-hari nih, kalau HP kita tertinggal, kita luar biasa habutnya. Jauh aja kita bebulik mengambil HP lagi. Tapi ketika kita tertinggal Al-Quran, biasa, seakan-akan Al-Quran itu kada ada di rumah, seakan-akan Al-Quran itu kada ada dalam kehidupan kita. Berapa hari sekali pian pernah lah menghitungi, sehari kita itu membuka WA, membuka Facebook untuk melihat pesan-pesan orang. Wah, tapi pernahkah kita berpikir, oh pesan orang aja dibuka, pesan Allah di dalam Al-Quran pengwai apa kita membukanya? Padahal pesan yang di dalam Al-Quran itu yang membawa keselamatan di dunia dan akhirat. Nah, jadi mudah-mudahan kita kawa setiap hari itu membaca Al-Quran, biar sedikit, biar ya ada 2 juz sehari, banyakanlah. Ini 2-3 baris kah, asal jangan dibaca seayat aja. Yasin, sadaqallahul azim, besok wal Qur'anil hakim. Dibanyaki sedikit, bisa setengah lembar kah. Habis sembahyang tuh kan baca. Dalam 3 bulan kawa khatam 30 juz. Kita kada kawa kayak sahabat itu ada yang sehari semalam tuh 8 kali khatam. Kita setahun gin sekali, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah setahun sekali, sampai bulan Ramadan khatam kita. Ada nang kawa 3 kali dalam sebulanan Ramadan, ada juga nang kayak itu. Ada nang kada tamat khatam sekali. Buka aja sih Den. Akhirnya gini sih Den. Esok ada aja lagi sampai habis, sampai hari raya kada terbuka-buka pulang. Ada juga nang kayak itu. Nah, jadi macam masing-masing itu nah cuma mudah-mudahan Allah menolong kita dalam ketaatan kepada Allah, terutama dalam membaca Al-Quran ini. Bukan hanya dibaca, mudah-mudahan kawa diamalkan sedikit. Apa yang kita kawa kita amalkan. Nah, salah satunya ya tadi ini kita mengaji tafsir ini supaya tahu isi kandungan Al-Quran, kisah-kisahnya, apa-apa saja pedoman-pedoman yang ada di dalam Al-Quran. Nah, maka Allah menurunkan atas orang-orang yang zalim itu azab dari langit atas apa yang telah mereka lakukan, dengan menurunkan wabah penyakit yang mati tadi dalam satu waktu itu 24.000. Dan wabah ini bukan wabah penyakit yang didapat mereka ketika mereka tersesat di lembah Ati. Kan 40 tahun nih tanpa makanan yang melimpah, tapi dicukupi Allah dengan manna sejenis madu, wasalwa makanan sejenis burung, itu aja. Tetapi bukan dari sini penyakit itu. Jadi wabah ini murni semata-mata karena mereka tidak mau menjalankan perintah Allah, kada mau bersyukur dan kada mau tawadu. Nah, jadi tawadu itu penting, masuk ke kampung orang merendah diri. Ini masuk ke kampung orang meraja-raja. Nah, ada orang ditempelingi sidin pas sama tetamu nang sama jagaunya tempeling orang juga. Nah, jadi mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketaatan kepadanya, dan mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita, anak bini kita dihindarkan dari semua bala bencana dan wabah penyakit, dan mudahan kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selagi akan datang Quran surah Al-Baqarah ayat 50 dan seterusnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك علم النبيين حفظ المرسلين وعلم الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب لك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.